Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Subhan Amin, mahasiswa pendidikan profesi guru dari Universitas Islam Negeri Kyai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Dengan NIM 2071250774. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, akan melaksanakan uji kinerja di kelas 8A SMP Negeri 3 Wanasari dengan tema mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kali ini, saya meminta untuk perwakilan dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Kepada Mas Faiz, saya minta tolong untuk dipimpin dulu. Sini Mas Faiz. Siap, mulai. Marsuk Ya, terima kasih Mas Faiz, silahkan duduk. Yang pertama atas nama Adinda Nurvita, hadir? Hadir. Kedua, Andrian Zakir, hadir. Atike Sakila Najwa, Pak Tiara Ubay. Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu dan dengan kondisi lengkap. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat, coba. Yang perempuan dulu, saya tanya, bagaimana kabar hari ini? Laki-laki jangan mau kalah suaranya. Laki-laki, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dengan materi mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum ke pembelajaran, coba semuanya matanya ditutup, coba. Tutup. Tebak-tebakan dulu. Sudah tertutup semua? Coba tebak angka berapa yang saya angkat. Tutup matanya sudah? Coba diputar Mas Rizky. Muter. 1, muter lagi. 2. Hop. Sekarang dengan mata tertutup, coba Mas Rizky menuju ke tempat duduknya, bisa enggak? Sisi Mas Rizky dengan mata tertutup agak bingung. Melek lagi Mas. Ya, agak bingung untuk menuju ke tempat duduknya. Terus mungkin dari kalian kalau bepergian ke tempat yang baru perlu Google Maps nggak? GPS nggak? Perlu ya? Perlu. Kalau nggak pakai GPS nyasar apa enggak? Nyasar. Nah, dari hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan manusia, memberikan kita semua berupa pedoman, petunjuk berupa Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya kita tidak tersesat. Baik, terima kasih Mas Rizky. Berikut ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah.
Sebelum kita menuju ke materi, saya ada video. Video ini nanti menceritakan bagaimana Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan juga di video tersebut ada proses kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Kita lanjutkan. Mari kita bersama-sama untuk membaca Quran surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. La tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Nah, lebih tepatnya Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Itu adalah surat yang pertama kali turun. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min. Ini apa? Dan mereka yang beriman pada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau. Dari kitab-kitab sebelumnya yaitu adalah kitab Al-Qur'an. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepadanya, yaitu kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Siapa yang menuntun kita? Siapa yang menjadi pedoman kita? Yaitu Al-Quran. Ya, itu dari pengertiannya. Berikutnya, pertama, ini wajib diperhatikan. Setelah ini, saya akan membagi 4 kelompok. Masing-masing kelompok harus mencari isi pokok ya dari masing-masing kitab. Dan nanti ketua beserta perwakilan anggotanya maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, ya, kita ke kitab Injil dulu. Kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi. Turunnya di mana? Yaitu di daerah Yerusalem. Yang ketiga ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi yang pertama tadi, dan yang terakhir yaitu kitab kita semua, yaitu kitab Al-Quran, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi, ya, di kota Mekah dan Madinah. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang ada akidah, syariat, muamalat, janji atau ancaman, serta tarikh atau sejarah. Ya, itu Al-Quran. Berikutnya, selain Allah menurunkan kitab, Allah juga menurunkan yang namanya sohifah atau di situ suhuf. Ya, perbedaan sebelum perbedaan, persamaan antara kitab dan suhuf. Yang pertama adalah sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya lembaran
dari wahyu Allah. Suhuf yang diturunkan Allah untuk para nabi kurang lebih berjumlah 100. Siapa saja yang menerima? Yang pertama ada Nabi Syed alaihissalam. Beliau menerima sebanyak 50 suhuf. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Beliau menerima sebanyak 30 suhuf. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf. Dan yang terakhir ada Nabi Musa alaihissalam. Beliau menerima kurang lebih 10 suhuf. Kita untuk mengimani kitab-kitab Allah, khususnya kitab Al-Quran, di situ dijelaskan yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Bagi untuk 4 kelompok, saya bagi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok 1, kitab Taurat. Jelas? Kelompok 2, di Zabur. Kelompok 3, Injil, ya. Dan yang terakhir kitab Al-Qur'an, yaitu kelompok 4, ya, ditulis di kertas tengah dan nanti kalau sudah selesai dipresentasikan. Ketua dan salah satu anggota maju ke depan, ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 silakan. Kertas tengahnya diambil terus dibuka, silakan ditulis hasil diskusinya yang ditemukan apa saja. Baik, sudah didiskusikan hasil kelompoknya. Silakan nanti masing-masing kelompok, yang pertama dari ketua kelompoknya dan salah satu anggota kelompoknya untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dulu dari kelompok pertama. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Silakan. Yang lain perhatikan. Ya, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Sejarah kitab Taurat adalah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah, merupakan petunjuk bagi Nabi Musa dan nabi dari Bani Israel. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel. Kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Ya. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Kelompok 2, Mbak Asra sebagai ketua, silakan untuk maju beserta salah satu anggotanya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan menurut Imam Qurtubi sebagaimana di kitab dalam tafsir Quran Kumenang. Kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk Mas Anam serta temannya untuk maju. Kasih tepuk tangan dulu biar semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini dituliskan pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Dua kitab Injil berisi tentang
perintah untuk kembali mengesahkan Allah SWT, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Kitab Al-Quran merupakan Kitab Al-Quran adalah akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah, sejarah, yaitu kisah orang-orang yang umat terdahulu. Sudah Mas? Ya, terima kasih tepuk tangan dulu, silahkan ditempelkan hasilnya. Dari keempat kelompok tadi, yaitu yang kelompok pertama adalah kitab Zabur, yang kedua kitab Taurat, dan yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Dari masing-masing kitab tadi memiliki isi pokok atau kandungannya masing-masing. Yang pertama tadi dari kitab Taurat, ya, yaitu perintahnya, mana ini kitab Taurat? Ini ya. Yang pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah. Di terakhir, di situ dijelaskan bahwasanya Al-Quran hadir untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, ya. Sehingga wajib bagi kita kaum muslim, tadi dijelaskan ada akhlak, ada apa lagi Mas? Akidah, akhlak, terus apa? Ibadah, apalagi? Muamalah, apalagi? Tarikh, ya. Di situ lengkap semua. Di Al-Quran itu semuanya lengkap. Dan kitab itu sendiri. Suhuf itu berbentuk suatu lembaran. Kalau kitab itu sudah dibukukan, ya. Terus, yaitu apa hal terpenting, ya, yang dapat kita ambil pada kesempatan pembelajaran kali ini. Tiara, kenapa Mbak Tiara? Karena kitab Al-Quran itu kenapa? Menjadi pedoman hidup manusia. Terus apa? Kita wajib untuk membaca Al-Quran setiap hari. Anak Al-Quran. Yang terakhir, Mas Brian, yang dapat kamu ambil hari ini apa, Mas Brian? Apa? Meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan kita sebagai muslim wajib untuk mempelajari Al-Quran. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa, Nana? Coba dilihat bab 3 setelah ini, apa? Al-Quran dari kitab yang lain. Yang pertama, Al-Quran terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. Yang kedua, tidak ada suatu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Imani kitab-kitab Allah. Yang pertama, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang menjadikan hidayah bagi setiap umat. Yang kalau saya bilang SMP Negeri 3 Wanasari, jawabnya religi. Saya ulang ya, SMP Negeri 3 Wanasari, religi. Kompetisi. Next one.
Sadaqah.